bantu Ibu memimpin doa. Saya Bu. Oke, silakan Liza. Baik teman-teman, sebelum kita kembali ke pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Liza. Semoga dengan kita berdoa tadi kegiatan kita hari ini lancar dan juga teman-teman semua bisa dapat manfaatnya dari kegiatan kita hari ini. Oke, sebelum mulai Ibu mau absen dulu nih. Siapa yang mau hadir? Dewi sakit Ibu. Sakit. Ada lagi? Mabika izin Bu. Oke, cuma 2 orang ya. Berarti yang lainnya hadir ya. Itu lagi jumrah Bu. Oh, Jumrah. Kenapa dia? Dia lagi sakit juga Bu. Sakit. Oke, terima kasih. Berarti 3 orang yang sudah hadir ya. 2 orang sakit, 1 orang izin. Iya, oke. Terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak kita mau ngelakuin kegiatan apa hari ini? Belum ya? Belum. Kita hari ini mau melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Dari teman-teman semua, nah semua ini tahu nggak bimbingan klasikal itu apa? Atau udah pernah ada yang ngelakuinnya? Ada yang pernah apa ya? Itu kegiatan bimbingan klasikalnya? Belum. Oke. Ibu jelaskan ya. Nah, bimbingan klasikal itu adalah suatu layanan dalam bimbingan konseling yang dilakukan secara tatap muka dan juga dalam lingkungan kelas besar ya. Tujuannya itu untuk menambah pemahaman para peserta didik nih, untuk menambah wawasan juga mungkin. Nah, terus bisa kayak teman-teman tuh bisa apa ya? Bisa paham tuh dengan materinya. Nah, juga nanti teman-teman diharapkan ya berpartisipasi dalam kegiatan kita hari ini. Diharapkan juga aktif ya teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kita hari ini mau bahas apa? Meningkatkan minat dalam belajar. Oke, kita hari ini mau mempelajari materi tentang meningkatkan minat belajar nih. Nah, teman-teman tahu nggak minat itu apa atau minat belajar itu apa? Ada yang tahu nggak? Oke, ayo coba. Motivasi untuk belajar. Ya, oke, motivasi untuk belajar, benar. Yang lain? Keinginan. Ya. Keinginan, benar. Oke, apa untuk kita semua? Terima kasih Ayu dan juga Rifka. Benar ya kata teman kita tadi, itu keinginan dan juga motivasi. Nah, teman-teman pernah nggak sih kayak misalnya minat belajar teman-teman tuh tiba-tiba menurun, habis itu tiba-tiba kayak meningkat lagi gitu, pernah nggak? Pernah ya kita semua. Nah, apa sih minat belajar itu? Apa sih? Nah, Ibu jelaskan ya sedikit. Minat belajar adalah ketertarikan seseorang terhadap suatu materi pelajaran atau aktivitas pembelajaran. Nah, kayak misalnya tuh teman-teman suka di pelajaran biologi nih, jadi teman-teman tuh kayak lebih tertarik, terus kayak lebih apa ya? Lebih aktif dalam mempelajari biologi tersebut, kayak banyak cari informasi gitu. Nah, ini bisa muncul dari rasa ingin tahu teman-teman, kayak kesenangan juga atau motivasi intrinsik untuk memahami dan menguasai suatu materi atau suatu topik gitu. Kayak kita hari ini nih, mungkin teman-teman kayak mau belajar materi ini, jadi teman-teman tuh punya ketertarikan mau belajar minat tentang tentang minat gitu. Nah, selanjutnya menurut teman-teman, menurut anak-anak semua, belajar itu penting gak sih? Penting ya. Coba siapa yang mau kasih alasan kenapa belajar itu penting? Oke, Ayu silakan. Belajar itu penting Bu, karena kalau kita nggak belajar kita bakal bodoh dan bisa dibodohi sama orang lain. Iya benar. Jadi kalau kita nggak belajar itu kita kayak gampang dibodohi, gampang ditipu sama orang lain ya teman-teman. Nah, Ibu ada juga penjelasan tentang ini, bahwasanya sangat penting untuk meningkatkan minat dalam belajar karena minat yang tinggi dapat meningkatkan motivasi, konsentrasi dan juga ketekunan dalam kita belajar. Nah, ketika seseorang itu memiliki minat yang tinggi, yang kuat, mereka itu cenderung lebih aktif dalam mencari informasi, mengatasi hambatan
dan juga bertahan dalam menghadapi tantangan. Nah, selain itu, minat yang tinggi juga dapat meningkatkan kepuasan tersendiri bagi diri kita. Nah, dari teman-teman nih, gimana ya bilangnya? Motivasi, konsentrasi teman-teman tuh meningkat gak sih kalau teman-teman tuh gak suka dalam satu pelajaran itu? Kayak misalnya matematika nih, teman-teman kayak kurang sreg gitu sama guru atau sama cara pembelajaran guru nih kayak kurang berkenan sama kita, teman-teman kayak bisa konsentrasi gak kira-kira? Enggak kan? Nah itu dia, kalau kita tertarik sama suatu topik maka kita akan konsentrasi kita tuh akan lebih meningkat. Oke. Selanjutnya cara meningkatkan minat belajar. Oke, dari teman-teman, misalnya teman-teman tuh mau meningkatin minat belajar teman-teman mau lakuin hal apa? Coba, siapa? Kalau saya buka TikTok, saya cari video yang buat saya termotivasi. Oke, terima kasih. Riza, yang lain? Ayo. Kalau dari saya Bu, saya tahu dulu nih cara belajar itu gimana, biar belajar itu apa sih termotivasi untuk belajar. Wow, oke, bagus sekali ya Riza dan Ayu. Nah yang lain nih ada nggak? Masa cuma Ayu nih yang ngomong sama Riza? Isti mungkin ada nggak cara Isti mau ningkatin minat belajar Isti gitu? Apa? Ayo coba. Cara Ayu kayak misalnya lagi bosan belajar nih, terus minat belajar Isti kan turun. Jadi Isti tuh mau ngelakuin apa gitu? Kalau saya biasanya untuk meningkatin minat belajar itu saya bisa nonton anime. Nonton anime ya, biar kayak nggak bosan, terus nanti belajar lagi gitu. Oke, terima kasih Isti. Nah, dari Ibu juga ada beberapa cara untuk meningkatkan minat belajar. Yang pertama, libatkan diri secara aktif. Ini maksudnya itu kayak misalnya kita lagi belajar dalam mungkin dalam kelas ya, belajar tentang fisika. Itu kan fisika banyak ya murid-murid atau siswa-siswa yang kurang suka atau kurang kayak gurunya tuh kurang aktif dalam menjelaskan gitu. Nah jadi kan teman-teman kayak mulai nggak ada minat, mulai turun minatnya. Nah di sini itu maksudnya libatkan diri secara aktif itu teman-teman kayak mulai coba terbuka nih sama gurunya, mungkin bilang sama gurunya, ibu saya kayak kurang ngerti ibu jelasin apa. Jadi kayak kita libatkan diri secara aktif terus. Jadi minat kita tuh bisa meningkat dengan cara itu dari diri kita sendiri. Nah, selanjutnya cari inspirasi dari sumber lain. Ada tahu nggak apa itu contohnya? Ada yang tahu nggak? Dari internet. Iya benar, terima kasih Yoren. Nah yang lain? Dari apa yo? Coba. Role model. Dari role model. Ya Riza, terima kasih. Kalau dari Ayu? Dari buku-buku dan novel. Ya benar, dari novel juga kita bisa belajar ya, walaupun itu kayak cerita-cerita fiksi, tapi di situ kita bisa ambil pembelajarannya gitu. Nah selanjutnya menyesuaikan dengan kemampuan. Menyesuaikan dengan kemampuan itu misalnya kayak kita belajar kimia mungkin ya, kimia kan agak susah ya, banyak rumus yang harus dihafal, jadi kita tuh kayak cepet bosen dalam menghafal rumus-rumusnya nih. Nah, menyesuaikan dengan kemampuan itu maksudnya kayak kita tuh kalau belajar kimia jangan dipaksain banget. Kayak misalnya guru ini lagi ngejelasin, kita kayak berusaha otak kita tuh kita paksa biar mengerti, jangan. Tapi kita bisa bertanya, kayak misalnya ibu saya nggak ngerti di sini, ibu saya nggak ngerti di sini. Nah, jadi itu tuh ada kaitannya dengan yang pertama, libatkan diri secara tadi. Nah, selanjutnya ada mencari teman untuk belajar. Nah, di sini mencari teman untuk belajar itu kayak misalnya ada nih mungkin Riza sama Ayu. Ayu kan udah ngerti nih, Riza mungkin belum ngerti ya. Riza bisa bertanya ke Ayu apa, ini gimana sih Yu, ini gimana sih, ini apa sih gitu, atau mungkin sebaliknya gitu ya. Nah, selanjutnya kenali masalah yang dihadapi. Coba deh teman-teman, tahu nggak kenali masalah yang dihadapi itu gimana gitu? Gimana? Coba Ayu. Misalnya kita ngantuk lagi belajar gitu, jadi masalahnya tuh di ngantuknya. Ya, kenali masalahnya itu ngantuk tadi ya. Oke, beri apa untuk Ayu? Terima kasih Ayu. Nah, kenali masalahnya ini juga kita kayak nanti tadi ya yang pertama, terus apa ya?
mungkin di gurunya nih kayak kurang, saya kurang ngerti deh kalau guru itu yang ngejelasin. Jadi kita udah kenal masalahnya. Jadi nanti kalau misalnya ibu itu lagi yang masuk, kita lebih aktif lagi, lebih kayak libatkan diri lagi, kayak misalnya sering-sering bertanya, itu juga bisa meningkatkan minat belajar kita tahu itu. Nah, selanjutnya yang terakhir mencari informasi tentang mata pelajaran. Nah, kan kita biasanya itu besoknya mau masuk, malamnya kita lihat roster kan, kayak lihat jadwal pelajaran besok apa aja, ya kan? Nah, jadi itu tuh bisa meningkatkan minat belajar kita juga. Kayak misalnya besok kita ada pelajaran olahraga, bisa ada pelajaran bahasa Indo, ada pelajaran biologi. Nah, dari 3 itu kan pasti ada kayak olahraga itu kan, wah besok pelajaran olahraga, aku harus gini besok, gitu kan pasti. Oke. Nah, teman-teman kok pada lesu ya? Pada lesu ya ini? Nah, kita ice breaking dulu ya? Boleh. Oke. Kita ice breaking dulu ya, teman-teman. Nah, ice breaking kita kali ini itu melatih melatih ini ya, otak kita untuk kayak lebih tangkap, lebih aktif gitu. Nah, ini itu mainnya clue, permainannya clue. Clue-nya itu bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Ada yang tahu nggak permainannya? Enggak tahu. Oke. Bumi itu bulat. Ingat ya, clue-nya bumi itu bulat. Ya Bu. Oke. 0 tambah 8 tambah 0 sama dengan 5. 8. Salah. Bulat. Ayo salah, ayo. Ulangi Bu. 0 tambah 8 tambah 0 sama dengan 8. 4. ya betul, Luka. Kamu tahu ya, Luka? Oke, ada yang ngerti nih. Sekali lagi ya, coba ya. Nah, ingat clue-nya itu bumi itu bulat. Oke. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 0 berapa? 7. Oke, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah semangat lagi ya? Sudah. Oke, selanjutnya kita menonton video. Ikut dulu ya.
Oke. Nah, tadi teman-teman sudah menonton video tentang apa tadi? Perubahan. Nah, itu tentu saja ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu meningkatkan minat belajar. Ada nggak yang bisa nyimpulin atau bisa ngaitkan itu tentang video perubahan tadi dengan materi kita hari ini? Ada nggak? Kira-kira? Ayo, silakan. Tadi kamu di video itu si Felix itu kan dia nggak punya minat belajar kan, dia harus memaksa dalam belajar. Tapi setelah dia masih ditegur sama gurunya, dikasih gambaran kalau dia coba mau belajar dia bakal jadi gelandangan gitu macam. Sehingga hal itu dapat memotivasi dia supaya itu punya minat dalam belajar agar dia itu bisa sukses ke depannya gitu. Iya, beri apa untuk Ayu? Terima kasih Ayu. Yang lain? Ada? Oke, dijelaskan sedikit ya. Nah, di video itu tuh menunjukkan bahwa yang pertama itu tadi Felix itu ya, dia tuh kayak minat belajar dia itu kurang, terus dia tidur gak teratur, mungkin dia malamnya, terus besoknya dia sekolah itu kayak ngantuk, terus baju dia keluar tidak rapi. Nah, setelah dia melihat nilai ujian dia itu 0, jadi dia tuh kayak apa ya, merasa ada sesuatu hal yang mungkin menurun dari dirinya nih. Nah, terus setelah itu dia melakukan perubahan pada diri dia. Jadi dia meningkatkan minat belajar dia, meningkatkan kualitas belajar dia, meningkatkan meningkatkan semua pada diri dia itu dia tingkatkan supaya dia tuh bisa maksimal gitu. Jadi akhirnya dia dapat nilai yang paling tinggi. Ya benar. Oke, berapa kita semua? Nah, selama videonya ini Ibu akan membagikan lembar kerja siswa ya. Nah, itu ada 3 kelompok. Nah, ini kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Nah, Ibu beri waktu 3 menit. Setelah itu nanti perwakilan setiap kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya ya, teman-teman. Oke? Oke, Ibu. Oke. Sudah selesai. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, baik. Silakan perwakilan setiap kelompok dari 1, 2, 3 tampil ke depan untuk membacakan hasilnya. Oke? Oke, boleh. Silakan kelompok 3 duluan. Pertanyaan pertama, apa hal yang membuat minat belajar menurun? Jawabannya itu yang pertama rasa malas, kedua tidak ada teman belajar, 3 tidak ada motivasi, keempat tidak pandai mencari informasi pada pembelajaran, kelima tidak mampu menghadapi tantangan dalam belajar, yang keenam tidak mengenali gaya belajar. Terus pertanyaan kedua, apa hal yang membuat minat belajar meningkat? Yang pertama adanya dorongan dari teman, yang kedua adanya motivasi, ketiga kepercayaan diri, keempat ingin ada perubahan dalam diri, dan yang terakhir haus akan pengetahuan. Wow, terima kasih Sis, selamat duduk. Nah, selanjutnya mau kelompok 2 dulu atau 1? 2. Oke, silakan. Oke, silakan. Baiklah, hal apa saja yang membuat minat belajarmu menurun? Yang pertama, memiliki masalah keluarga, kemudian malas berpikir, yang ketiga ada homesick atau tidak adanya support system, terus terlalu banyak bermain handphone dan insecure. Nah, kemudian hal apa saja yang membuat minat belajar kita meningkat? Yang pertama, mengetahui gaya belajar kita, kemudian mempunyai motivasi, terdapat reward, atau misalnya kita jika sudah mengerjakan sesuatu kita kasih reward untuk kita sendiri, kemudian untuk mendapatkan teman yang suportif. Wah, baik sekali ya kelompok 2. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, kelompok 1. Silakan. Oke,
waktu ujiannya ya. Oke. Yang kelima, tidak mengatur waktu dengan baik gitu. Jadi nggak bisa manajemen waktu gitu loh. Jadi nggak bisa kita belajar gitu. Terus yang kedua, hal apa yang membuat minat belajarmu meningkat? Nah, kami bukan cuma menurun, tapi kami juga punya hal-hal yang mendorong minat belajar kami itu meningkat. Itu ada 5 hal juga. Yang pertama karena punya inspirasi ibu. Yang kedua karena tahu gaya belajar. Yang ketiga karena punya support system. Itu punya support system ya. Dia punya soalnya. Ih, siapa itu? Orang tua. Iya, betul sekali ya. Yang kedua karena mengerti pelajarannya bu. Iya. Terus yang kelima karena gurunya dan pelajarannya itu menyenangkan. Di hari ini bu. Wah, jangan kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman udah nih mempresentasikan ya hasil kerja kelompok masing-masing. Nah, dari semua materi kita, teman-teman ada yang bisa kasih kesimpulan nggak? Rifka bu. Rifka. Saya bisa dari bu. Iya, ayo silakan. Gak kerasa banget ya kita udah di penghujung kegiatan nih ya bu. Ya, sekarang aja udah selesai, kalian teman-teman udah mempresentasikan tadi ya kerja kelompok teman-teman nih. Selanjutnya kan harus kasih kesimpulan kan dari materi kita. Nah itu menunjukkan kalau teman-teman tuh memperhatikan, teman-teman tuh apa ya, paham gitu tentang materinya. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan. Nah coba siapa tadi yang mau menyimpulkan? Rifka. Oke silakan Rifka. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin Bu, kita harus tahu dulu tentang pelajaran apa yang kita sukai di bidang apa. Terus setelah itu mungkin kita cari referensi dari mana saja, baik sumber buku, internet dan sebagainya. Terus kita harus mencari teman-teman yang support, yang memberikan kita motivasi, dukungan, sehingga kita nggak merasa bosan sendiri dalam belajar. Ya, oke, terima kasih Rifka. Nah, jadi kesimpulannya itu kita tuh harus lebih mengenali nih minat belajar kita tuh ada di mana. Dan kalaupun kita nggak minat, kurang minat nih dalam suatu pembelajaran, kita tuh kayak misalnya lebih melibatkan diri ya, lebih aktif gitu, lebih aktif bertanya. Jadi kita tuh bisa punya ketertarikan sendiri terhadap suatu materi dan suatu pembelajaran. Oke? Oke. Nah, selanjutnya nih teman-teman ada yang bisa kasih pesan dan kesannya nggak? Oke, Ayo silakan. Kalau kesannya hari itu menyenangkan itu kami jadi tahu gitu bahwa minat belajar itu sangat perlu untuk pembelajaran kami ke depannya gitu. Terus walaupun pesannya ayo teman-teman bersama kita gali minat belajar kita tuh gimana sih kita cari minat belajar kita tuh biar kita tuh mau belajar. Iya, oke, terima kasih Ayu atas pesan dan kesannya. Ada lagi nggak yang mau kasih pesan dan kesannya? Udah nggak ada nih. Nah, kalau dari Ibu cuma pesan ya untuk kita semua, teman-teman ke depannya itu kalau misalnya kurang minat di dalam pembelajaran, lebih aktifkan diri lagi, terus kayak lebih banyak cari informasi dari internet, dari misalnya dari buku-buku, dari perpustakaan gitu. Jadi dengan banyaknya teman-teman cari informasi tentang suatu pelajaran, teman-teman itu bisa meningkatkan minat belajar teman-teman gitu. Oke? Oke, terima kasih semuanya. Nah, tadi kita mulai dengan doa ya. Sekarang kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah semua kegiatan hari ini. Terima kasih teman-teman karena sudah berpartisipasi dan sudah aktif dalam kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini bisa membantu teman-teman, bisa menambah pemahaman teman-teman tentang minat belajar teman-teman semua. Nah, nanti Ibu akan mengirimkan lembar evaluasi, mengirimkannya di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp kita. Nah, Ibu tunggu sampai jam 4 sore nanti. Teman-teman bisa kan? Bisa. Terima kasih teman-teman. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.